Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa kembali sama saya. Selamat jumpa kembali dengan saya Zainullah, guru mata pelajaran sejarah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, kita lanjutkan tentang Kerajaan Kalingga yang ada di Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga disebut dengan sering disebut dengan Kerajaan Keling, kemudian Kerajaan Lingga yang ada di Jawa Tengah. Kalau kita lihat dari peta ini, bisa kita lihat bahwa memang di wilayah kerajaan ini daerah yang subur, memang ada di dataran tinggi di sekitar Gunung Dieng. Sana menunjukkan banyak prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitar daerah Gunung Dieng. Kalau kita membicarakan tentang Kerajaan Kalingga, tidak lepas dari beberapa sumber, yaitu sumber dari dalam maupun sumber dari luar negeri. Sumber dari luar negeri, pertama berita dari Cina tentang Kerajaan Kalingga, di A ini tentang Kerajaan Kalingga, bahwa menurut sumber Cina bahwa letak Kerajaan Kalingga sebelah timur berbatasan dengan Poli atau Bali, kemudian barat berbatasan dengan Sumatera, kemudian utara berbatasan dengan Kamboja, dan selatan berbatasan dengan samudera lautan yang luas. Sehingga dari berita ini diperkirakan ada di Jawa Tengah dengan kalau kita sinkronkan dengan berita-berita lain dan bukti-bukti lain yang ditemukan di Jawa Tengah. Kemudian berita dari Cina lagi, yaitu bahwa Raja Dazi itu berkunjung ke Kalingga untuk menyerang Kalingga supaya Kalingga tunduk kepada Raja Cina dan mengirimkan upeti tiap tahun. Namun Raja Dazi tidak jadi menyerang. Karena apa? Karena melihat Ratu Sima yang memimpin Kalingga dengan adil dan bijaksana, bahkan dari adilnya anaknya sendiri hampir dihukum mati karena dianggap menyalahi barang yang bukan haknya. Karena Raja Dazi menaruh pundi-pundi emas sampai 2 tahun nggak ada yang nyentuh. Hanya putra mahkota yang menyingkirkan pundi emas tadi, itu dianggap salah dan hampir dihukum mati oleh Ratu Sima. Namun atas permintaan punggawa kerajaan, akhirnya putra mahkota hanya dipotong jari-jarinya. Sehingga Raja Dazi tidak jadi menyerang kerajaan Ratu Sima. Kemudian yang ketiga adalah catatan Tripitaka, yaitu seorang biksu Gunawarman pergi ke Kalingga atas undangan Ratu Sima. Bahkan di sana selama 25 tahun biksu Gunawarman ada di Kalingga. Bahkan di sana juga dia belajar sama biksu Janabadra tentang agama Buddha. Kemudian berita Huining, juga dia menyebutkan pendeta Huining belajar di Kalingga, juga belajar pada Janabadra. Jadi berita dari luar. Kemudian berita dari luar lagi yang kelima, berita dari I think yang tinggal di Sriwijaya. Ternyata dia juga menyebutkan tentang adanya Kerajaan Kalingga. Sehingga Kerajaan Kalingga sudah sangat dikenal di dunia luar, terutama dari sumber-sumber dari Cina. Kemudian sumber-sumber dari dalam negeri tentang Kerajaan Kalingga, yaitu ditemukannya prasasti Sujomerto. Nah, ada di sini prasasti Sujomerto maupun prasasti Tutmas. Ini juga yang berisi tentang Kerajaan Mataram, namun menceritakan bahwa Kerajaan Mataram Sanjaya juga keturunan
dari Sanaha, keturunan dari Ratu Sima. Jadi tindak lanjut dari kerajaan Kalingga. Kemudian berita yang kedua adalah ada 4 arca di Bukit Gunung Muria. Sana ada arca Togok, Narada, Batara Guru, Wisnu, yang sampai sekarang pun juga para ahli menyatakan bagaimana sulitnya menaikkan arca ke atas bukit gunung yang hampir 2 ton satu arca tadi. Menunjukkan bahwa memang Ratu Sima sangat dikenal di zamannya. Berita yang ketiga dari Parahyangan, yaitu cerita Parahyangan yang menceritakan tentang kerajaan Kalingga. Kemudian Raja Galuh merupakan keturunan dari kerajaan Kalingga, yaitu Ratu Sima. Kemudian berita dari Timur Tengah, Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu pendiri dinasti Umayyah. Sana juga Muawiyah menceritakan bahwa dia mendengar bahwa di seberang lautan ada seorang raja yang adil dan bijaksana, raja perempuan yang sangat adil bijaksana. Dia mendengar cerita dari para saudagar-saudagar yang sampai ke Nusantara. Kemudian yang keenam adalah di Jepara itu ada ikon. Ikon mereka sangat bangga kalau mereka mendapat julukan Sima. Jadi ibu-ibu di Jepara dijuluki Sima. Sangat bangga sekali. Kenapa? Mungkin ini simbol tentang kejayaan, kebaikan dari Ratu Sima. Jadi Sima menjadi Simak, sehingga ibu-ibu menjadi sangat bangga dengan julukan Simak. Kemudian berita dari Sriwijaya, di sana bahwa Sriwijaya menceritakan bahwa dia menaklukkan Kalingga. Kenapa? Karena mereka ada persaingan perdagangan, namun Sriwijaya sebelum ditaklukkan, Sriwijaya lebih dahulu menaklukkan kerajaan Kalingga, sehingga kerajaan Kalingga jatuh diantaranya karena serbuan dari Sriwijaya. Dalam beberapa minggu yang lalu bagaimana Sriwijaya menyatukan Nusantara, termasuk Kalingga dijatuhkan oleh Sriwijaya, nanti Tarumanegara, termasuk nanti kerajaan Mataram Hindu yang ada di Jawa Tengah. Saya kira sampai di sini. Untuk anak-anak, jangan lupa ditonton dan subscribe dan bikin rangkuman tentang kerajaan Kalingga. Saya kira saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.